merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Karet juga salah satu komoditi ekspor Indonesia yang cukup besar sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir karet terbesar dunia. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar karet di dalam negeri masih cukup besar. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran karet adalah industri ban, otomotif, aspal, dan lainnya. Provinsi Bengkulu memiliki luas perkebunan karet lebih dari 60.000 hektar, terutama di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma. Sedangkan sampai saat ini, industri pengolahan karet masih sangat terbatas. Dilihat dari luas area sebaran perkebunan karet di Provinsi Bengkulu, terdapat 2 kabupaten yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan hilirisasinya. Pertama, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan luas area 30.976 hektar, dengan produksi sebanyak 10.339 ton. Kedua adalah Kabupaten Seluma dengan luas area 26.272 hektar, dengan produksi sebanyak 25.793 ton. Di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2020, pertumbuhan produksi tertinggi pada kakao meningkat sebesar 44,61%, diikuti kelapa sawit meningkat sebesar 25,65%, dan karet meningkat sebesar 14,98%. Sedangkan di Kabupaten Bengkulu Tengah, produksi tertinggi masih kelapa sawit terbesar 14,19%, dan karet sebesar 13,28%. PT Pamor Gandai merupakan perusahaan karet penghasil produk karet remah, tetap menjaga kualitas karet dari kebun inti milik perusahaan sendiri, yang luas lahannya mencapai 5.855 hektar. Pamor Ganda telah berdiri dari tahun 1989 yang beralamatkan di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Kurang lebih 3 jam dari Provinsi Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Erikson Sihaan. Jabatan saya yaitu Wakil Manajer di Pabrik Karet PT Pamor Ganda. Dan perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet, dan hasil dari perkebunan kami yang luasnya adalah 5.855 hektar itu diantar ke pabrik karet PT Pamor Ganda. Dan biasanya hasil dari afdeling yang ada hampir 12 afdeling di PT Pamor Ganda, yang memang saat ini yang berproduksi itu dari afdeling 1 sampai dengan afdeling 7, afdeling 8 masih penanaman, masih karet muda, dan ada lagi afdeling 9 sampai dengan 12. Jadi perusahaan ini semua hasil dalam bentuk belum basah karet dan belum mangkok karet. Jadi diantar setelah diproduksi di lapangan di saat paginya, dan siangnya sorenya diantar ke kebun. Dan ini sudah berdiri perusahaan kami ini dari tahun 1989, dan memang sudah menghasilkan dalam bentuk di pabrik, yaitu dalam bentuk karet sir, yaitu standar Indonesian rubber, dan kami olah menjadi produk sir 10, dan itu kami hasilkan setiap bulan rata-rata. Untuk saat ini memang karena memang posisi tanaman di perkebunan kita, di lahan kita baru mengalami gugur daun dan mengalami pemilihan, dan biasanya rata-rata itu bisa menghasilkan 300 sampai dengan 400 ton per bulan dalam bentuk karet kering. Jadi produk yang diantarkan ke pabrik itu yaitu dalam bentuk lum basah dan lum mangkok.
Jadi itu, jadi luas lahan kami tadi saya katakan tadi 5.855 hektar. Dan untuk saat ini kami semuanya masih menerima hasil dari kebun inti, yaitu kebun utama yang luasnya 5.855. Dan memang kalau kami nanti mengalami contohnya kekurangan produksi, kadang-kadang juga kami membeli dari karet masyarakat untuk memenuhi sesuai dengan target kontrak yang telah ditentukan oleh pihak pimpinan perusahaan kami, yaitu bagian pemasaran. Jadi PT Pamorganda memiliki pabrik. Kalau pabrik kami mulanya memang berdiri tahun 1999, yaitu tadi sudah ada nanti pabrik yang di atas, dan pabrik ini yang sekarang kita berdiri ini memang produksi mulai tahun 2008, dan memang kapasitas kami itu ada 4 ton per jam. Jadi memang kapasitas ini 4 ton per jam, dalam bentuk juga tetap sama, yaitu SIR 10. Jadi dalam hal ini kami sangat mengharapkan memang supaya ada peningkatan produksi kami untuk mendapatkan istilahnya pelanggan yang benar-benar bisa sesuai dengan harga yang kita inginkan. Dan memang untuk saat ini PT Pamorganda itu menjual produksinya ke 2 pembeli utama, yaitu PT Bitung Guna Sejahtera, PT BGS, dan satu lagi itu PT Meridian Jati Indonesia. Seiring dengan keinginan manusia menggunakan barang yang bersifat tahan dari pecah dan elastis, maka kebutuhan akan karet saat ini akan terus berkembang dan meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif, kebutuhan rumah sakit, alat kesehatan, dan keperluan rumah tangga dan sebagainya. Diperkirakan untuk masa yang akan datang, kebutuhan akan karet akan terus meningkat. Tentu hal ini yang akan menjadi peluang yang baik bagi Indonesia mengekspor karet dan hasil olahan industri karet yang ada di Indonesia ke negara-negara lainnya. Dengan memperhatikan adanya peningkatan permintaan akan bahan karet alami di negara-negara industri terhadap komoditi karet di masa yang akan datang, maka upaya untuk meningkatkan persediaan akan karet alami dan industri produksi karet merupakan langkah yang bagus untuk dilaksanakan. Guna mendukung hal ini, perlu diperhatikan perkembangan perkebunan karet, industri hilir guna memberi nilai tambah dari hasil industri hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sektor yang juga sangat menjanjikan untuk investasi di Bengkulu adalah bidang perkebunan karet. Kita memiliki potensi perkebunan lebih dari 60.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma. Sampai saat ini industri pengolahan perkebunan karet masih sangat terbatas. Maka dari itu kami mengundang kepada calon investor untuk bergerak pada sektor ini, industri hilirisasi perkebunan karet di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 3 juta ton atau lebih dari 80% karet Indonesia dihasilkan dari perkebunan rakyat. Sebanyak 247.000 ton karet nasional dihasilkan dari perkebunan besar negara dan 378.000 ton dari perkebunan swasta. Melihat perkembangan baik dari segi konsumsi maupun produksi karet dunia, dalam tahun-tahun mendatang dipastikan masih akan terus meningkat. Indonesia merupakan penghasil karet sekaligus sebagai salah satu basis manufaktur karet dunia. Tersedianya lahan yang luas memberikan peluang untuk menghasilkan karet alami yang lebih besar lagi dengan menambah areal perkebunan karet. Tetapi lebih utama dari itu, produksi karet alam bisa ditingkatkan dengan meningkatkan teknologi pengolahan karet. Untuk meningkatkan efisiensi dan dengan demikian, output yang dihasilkan dari input getah karet
bisa lebih banyak dan menghasilkan material sisa yang semakin sedikit.